yang aku tahu. Tapi ini nggak sampai, ada yang sampai meninggal dunia sih, cuma meninggalnya bukan karena pembulian. Cuma pembulian di sekolah ini terjadi karena ada 4 orang siswa yang dia itu punya power. Dia punya power karena orang tuanya kaya raya. Dia sekolah di satu sekolah itu dan dia kayak di Indonesia tapi ini. di Indonesia. Latarnya di Indonesia kan? Di Indonesia. Sekolahnya tuh di Jakarta. Dia sekolah di sana dan dia itu punya kuasa si 4 orang ini di sekolah itu karena orang tua mereka adalah kayak investor untuk yayasan sekolah ini. Sampai akhirnya Orang mereka dalam, orang dalam. Nepotisme. Nah, dia tuh punya kuasa, dia pengen cewek ini tuh ya udah dia harus ngedate sama cewek itu dan cewek itu harus mau. Terus misalnya dia main basket di lapangan, ya udah lapangannya harus buat dia walaupun di situ lagi ada ekstra pramuka, ekstra pramukanya harus pergi. Dan banyak hal terjadi di situ, dia merasa udah yang kayak wah gila gue paling superior di sini. And then udah sampai di situ, mereka udah lulus, lanjutlah ke university. Di university ini mereka mendapatkan hal yang sebaliknya. Jadi waktu SMA mereka merasa gue yang paling jago, gue yang paling superior, gue yang paling oke, gue yang paling kaya raya. Jadi mereka yang dulunya membuli nih ya, mereka masuk ke universitas. Universitas sekarang. Dan sekarang di universitas mereka yang balik menjadi dibully. Korbannya. Jadi ini kayak cerita di mana karma itu akan selalu ada. Dan aku percaya si pelaku tadi juga pasti ketemu karmanya. Suatu hari, entah itu anaknya. Benar, entah itu anaknya atau dirinya. Jadi si 4 orang ini, tapi udah meninggal 1. Jadi sekarang sisa 3. Si 3 orang ini tuh ke universitas, dalam artian mereka udah tobat sebenarnya. Jadi ketika SMA... Oh, mereka tobat tapi? Udah tobat akhirnya. Tobat beneran atau? Nggak tahu. Oke. Tobat beneran atau aku nggak tahu. Karena itu isi hati orangnya kan? Iya, benar, isi hati orangnya. Akhirnya mereka ke universitas, dan di universitas itu ternyata lebih banyak lagi ada anak-anak orang kaya. Lebih kaya dari mereka. Jadi misal nih 3 orang ini bapaknya pemilik perusahaan atau apa gitu. Di sini perusahaan yang lebih gede lagi. Punya anak-anak di situ dan ada organisasi yang emang menaungi untuk membuli-buli anak seperti ini. Dan mereka jadi korban pembulian organisasi ini di universitas ini. Tapi kalau kayak gitu kan malah lega nggak sih ceritanya? Iya, leganya karena akhirnya mereka mendapatkan karmanya. Tapi mereka masuk ke sekolah ini dalam misi untuk menghentikan semua itu. Mereka udah nggak mau lagi ada pembulian. Kenapa mereka tiba-tiba kayak memutuskan berhenti? Ada nggak? Karena waktu di SMA itu mereka udah ada korban yang akhirnya speak up. Dan mereka akhirnya kayak ada siswa-siswa tuh demo mereka. Dan diminta untuk stop lah kayak gini, stop. Ada Akhirnya gerakan perlawanan. Ada gerakan perlawanan. Nah, enaknya di sini dari pihak sekolah itu nggak kayak sekolahnya yang si korban pertama tadi. Jadi sekolah di sini tuh sportif. Kalau ada yang bully, sampai keluar dari sekolah gara-gara mereka. Karena mereka nggak suka lihat, karena mereka nggak suka main sama dia, dikeluarin dari sekolah. Akhirnya mereka taubat, karena mereka juga udah kehilangan temannya 1 kan. Mereka taubat, mereka ngerasa sudah bukan era kita lagi untuk kayak gini. Akhirnya dia masuk sekolah ini dan ketemu hal-hal kayak gitu, mereka ingin menghentikan. Nah, tapi menghentikannya dengan cara yang benar atau cara yang sama-sama jahat? Nah, buat cara menghentikannya itu sebenarnya aku nggak bisa spill terlalu banyak di sini. Kan cerita, kenapa nggak bisa? Ya ini cerita tapi nggak di dunia nyata, Mas. Loh, lah di mana? Ini ceritanya cuma di YouTube aku. Oh,